Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ananda Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2019-21053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LPS. Jadi, ada pemodalan dan kekayaan. Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan sebesar-besarnya 8 miliar rupiah. Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan. Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. Investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga dan diterbitkan pemerintah dan atau Bank Indonesia. Lalu, LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan bank gagal. Lalu LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada surplus dan defisit. Jadi surplus yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya selama 1 tahun dialokasikan sebagai berikut. 20% untuk cadangan tujuan dan 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Jika akumulasi cadangan mencapai tingkat sasaran 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, maka bagian surplus tersebut merupakan penerimaan negara yang bukan pajak. Selanjutnya, defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 tahun diperhitungkan sebagai pengurangan cadangan penjaminan. Apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan modal LPS. Selanjutnya, apabila modal LPS kurang dari modal awal sebesar yang ditetapkan, pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dan bila LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Ada pula fungsi LPS, yaitu yang pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan. Lalu yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salma Dirma Parwesti dengan NIM 2019-210538. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tugas LPS yang pertama ada merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, ada merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dan yang keempat, ada melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Yang kelima, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Wewenang LPS yang pertama ada menetapkan dan memungut premi penjaminan. Kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Keempat, mendapatkan data simpanan nasabah seperti data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Kelima, ada melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan konfirmasi atas data tersebut. Selanjutnya ada menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Lalu menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atas nama LPS. Ada juga melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang terakhir, menjatuhkan sanksi administratif. Kepesertaan. Yang pertama, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia wajib menjadi peserta skema penjaminan. Yang kedua, wajib menyerahkan dokumen salinan AD, akte pendirian, perizinan bank, kesehatan bank. Yang ketiga, surat pernyataan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank. Selanjutnya ada membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Lalu ada membayar premi penjaminan. Lalu menyampaikan laporan berkala sesuai format yang ditentukan.
Lalu ada memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Abilari Rizamawati dengan NIM 2019-210551. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan bank gagal. Proses penyelesaian dan penanganan bank gagal diawali dari adanya pemberitahuan dari LPB mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Selanjutnya LPS menempuh dua cara, yaitu yang pertama, penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik dilakukan dengan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang dimaksud. Kedua, yaitu penyelesaian bank gagal yang berdampak sistematik dilakukan dengan penyelamatan yang mengikut sertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. Selanjutnya adalah rencana kerja dan anggaran tahunan LPS. Pertama, Kepala Eksekutif menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisioner paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. Kedua, yaitu bersamaan dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut, Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner. Selanjutnya yaitu pelaporan dan akuntabilitas LPS. Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Presiden dan DPR. Kedua, LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diaudit BPK dan diterbitkan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya disampaikan Presiden dan DPR paling lambat 30 April tahun berikutnya. Ketiga, yaitu laporan keuangan yang telah diaudit tersebut wajib diumumkan di 2 surat kabar paling lambat juga 30 April tahun berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan dengan lembaga lain. LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri dalam menjalankan tugasnya. Kedua, LPS dapat bertindak sebagai anggota bagi organisasi lembaga internasional mewakili negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kerahasiaan data. Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan dari atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam melaksanakan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.